semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Muhammad dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknologi Pangan dengan NPM 2530201506. Sini saya akan membahas materi mengenai Pancasila. Simak ya. Nah, langsung saja masuk ke materi yang akan kita bahas yang berjudul Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Sebelum masuk ke pembahasan, ada yang tahu nggak sih Pancasila itu apa? Nah, Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila disusun berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, kita lanjut membahas mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital membawa banyak kemudahan dalam kehidupan manusia. Informasi dapat diakses dengan cepat melalui internet, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul berbagai permasalahan seperti penyebaran hoaks, penyalahgunaan teknologi, dan lunturnya etika dalam dunia akademik. Oleh karena itu, dibutuhkan landasan nilai yang mampu mengarahkan perkembangan ilmu agar dapat bermanfaat bagi manusia. Pancasila hadir sebagai pedoman moral dan etika dalam menghadapi tantangan tersebut. Pancasila sebagai dasar nilai. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya berlaku dalam kehidupan bernegara, tetapi juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak bersifat bebas nilai, artinya ilmu harus dikembangkan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar nilai, ilmu pengetahuan diarahkan untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi nilai Pancasila. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ilmu ini dikembangkan dengan kesadaran moral dan tanggung jawab kepada Tuhan. Contohnya, mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah, di kampus, dan di tempat lainnya tanpa memaksakan orang lain. Selanjutnya, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ilmu ini mengajarkan kita untuk menghormati martabat manusia dan tidak merugikan pihak lain. Contohnya, memperlakukan semua orang dengan hormat tanpa membedakan latar belakang. Selanjutnya sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ilmu ini mengajarkan kita untuk memperkuat persatuan dan menghargai keberagaman. Contohnya, menerima teman dari latar belakang yang berbeda sebagai bagian dari satu tim yang sama. Dilanjut sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ilmu ini mengajarkan kita untuk memiliki pikiran yang berkembang secara demokratis dan terbuka. Contohnya, aktif memberikan pendapat saat rapat dengan cara yang sopan. Terakhir, pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ilmu ini dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk segelintir pihak. Contohnya, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan status sosialnya. Baik, kita lanjut membahas peran Pancasila dalam pengembangan ilmu. Pancasila berperan sebagai pedoman etika dalam dunia pendidikan dan penelitian. Nilai Pancasila mencegah terjadinya plagiarisme, manipulasi data, serta penyalahgunaan ilmu pengetahuan. Selain itu, Pancasila mengarahkan inovasi agar tetap berkarakter Indonesia dan tidak dapat sekedar mengikuti arus globalisasi. Dengan demikian, kemajuan ilmu tetap sejalan dengan nilai kemanusiaan dan kepentingan bangsa. Dilanjut dengan penerapan nilai Pancasila di era digital.
Yang pertama yaitu etika dalam penggunaan ruang digital dengan cara menghindari ujaran kebencian, menghindari hoaks, dan konten negatif. Yang kedua, kejujuran akademik di dunia digital dengan menghargai karya orang lain dan menghindari plagiarisme. Yang ketiga, yaitu teknologi yang ramah manusia dan lingkungan dengan berinovasi dan tidak merusak lingkungan sosial. Yang keempat, literasi digital berbasis nilai Pancasila dengan bantuan masyarakat yang cerdas, berpikir kritis, dan bertanggung jawab secara digital. Pembahasan terakhir yaitu evaluasi peran Pancasila dalam kerangka ilmiah. Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kerangka keilmuan yang etis dan bermoral. Nilai Pancasila menjadikan ilmu pengetahuan tidak kehilangan arah dan identitas nasional di tengah arus global digital. Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai filter terhadap pengaruh negatif dari luar serta membentuk karakter ilmuwan dan akademisi yang berintegritas dan bertanggung jawab secara sosial. Pancasila mendorong masyarakat untuk menciptakan konten edukatif, melakukan diskusi ilmiah secara santun, serta mengembangkan inovasi teknologi yang berkeadilan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai kompas moral, ruang digital dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang sehat dan beradab. Baiklah, dari materi yang sudah dibahas tadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan pondasi utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di era digital. Ilmu dan teknologi harus dikembangkan secara etis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia. Dalam mewujudkan Pancasila sebagai pedoman, kita dapat mewujudkan ruang digital yang bermoral, beradab, dan sesuai dengan nilai kebangsaan Indonesia. Inilah makna sejati dari memenuhi ruang digital. Sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.